Oke, jadi di sini saya akan membahas tugas yang telah diberikan oleh Bu Marfuah kepada kalian, yaitu di chapter 9. Kalian mendapatkan dua tugas di sini. Mari kita bahas yang pertama dulu, yaitu 291. Jadi di 291 ini kalian mendapatkan soal tentang absorption rate ya. Dan kita mengindikasi over atau under absorption gitu. Sini adalah perusahaan Yokojo Ltd, yaitu Japanese Vehicle. Di sini ada data budget di 2020. Kalian mendapatkan data fixed manufacturing cost, yaitu dengan sebesar 598.500 dan dibudgetkan untuk mendapatkan 9.500 unit. Dan ada data lagi, untuk mendapatkan per unit kita memerlukan 3 jam per unitnya gitu. Ini kalian menggunakan dasar alokasi actual hour work gitu. Jadi kita akan mencari yang pertama, calculate overhead absorption rate. Di sini ada rumus yang telah saya cantumkan untuk kalian ya. OAR ini adalah overhead absorption rate, yaitu overhead yang mungkin yang dibudgetkan ya di sini dengan budgeted level of activity atau dasar alokasinya yaitu actual hour gitu. Jadi kita harus mencari dulu ya. Mari kita tulis yaitu manufacturing cost atau overhead-nya dulu 598.500 dibagi dengan, nah di sini kan kita menargetkan 9.500 per unit, tapi per unitnya memerlukan 3 jam. Jadi kita harus mengalihkan 5.500 dikali 3. Oke. Kemudian kita temukan hasilnya 21 rate-nya ya teman-teman. Oke. Kemudian kita yang kedua requirement-nya yaitu calculate absurd overhead-nya di 2 bulan ini, yaitu bulan Januari dan Februari, yaitu dengan cara mengalihkan rate ini dengan actual hour work gitu, yang terjadi sebenarnya ya, di bulan Januari dan Februari. Sini kita Januari terlebih dahulu ya. Januari itu 28.950 ya. 28.950. Nah, kita kalikan dengan 21. Maka ditemukan hasilnya sebesar ini. Dan yang Februari juga 29.400. Ditemukan hasilnya sekian. Oke, di sini kita sudah menemukan ya absorb rate-nya. Kemudian yang selanjutnya kita mencari apakah ini under or over absorption gitu. Yaitu dengan cara membandingkan nih kita. Sudah ada datanya di Januari ya. Dan di bulan Februari juga sudah ada. Maka kita bandingkan ya teman-teman. Di sini untuk Januari ternyata nih 600 dengan angka 607 ternyata banyakkan absorb uh, overhead-nya. Jadi ini adalah indikasinya over absorption. Kemudian yang ini, yang Februari kita menemukan bahwa uh, absorb overhead-nya ini lebih kecil dari actualnya. Jadi dapat simpulkan ini adalah under. Nah, untuk soal 921 sekian.
Kemudian lanjut ke eh, chapter 9 yang berikutnya, yaitu 922. Di sini tentang variable versus absorption costing. Nah, di sini kalian suruh memprepare income statement atau laporan laba rugi ya, menggunakan variabel dengan absorption. Jadi kita membandingkan nantinya. Nah, di sini saya sudah menyediakan jawabannya ya teman-teman. Jadi kita tinggal membahasnya saja agar tidak memperpanjang waktu. Di sini sudah dapat datanya per unitnya, di sini berapa, selling price-nya sudah ada, direct material, direct labor, variable production overhead, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya perbedaan dari absorption dan uh, variable costing. Variable costing yaitu hanya menggunakan biaya variabel, teman-teman. Langsung maupun tidak langsung ya, sebagai bahan biaya persediaan. Dan sedangkan absorption cost ini menyerap semua biaya produksi yaitu variabel maupun fixed gitu. Itu saja, mungkin di PPT juga sudah dijelaskan ya, di sini ada perbedaan. Namun ini sedikit beda kasusnya, yaitu mereka menggunakan begini inventory, sedangkan ini lebih dipermudah gitu. Oke, jadi di sini perbandingannya adalah teman-teman, kita membuat income statement ya. Seperti biasa income statement itu terdiri dari revenue dan expenses gitu. Dan nanti kita akan mencari net income atau loss-nya gitu. Di sini revenue dulu kita dapatkan segini. Ini hasil dari penjumlahan 450 dengan 2.800. 2.800 ini actualnya yang diproduksi selama periode ya teman. Sedangkan yang dibudgetkan yaitu 3.000 unit gitu. Nah, mengapa ini berbeda ya teman-teman? Ini dengan ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Di sini direct material juga ini adalah hasil dari penjumlahan 120 dengan yang actualnya ya teman-teman, yaitu 2.800. Nah, di sini nah, ini kan kita dapatkan nilai sekian. Di sini juga menggunakan 80 dikalikan dengan 2.800. Di sini oke. Ini yang variable production ya teman-teman. Oke, di variable costing ini biaya fixed cost tidak dimasukkan ke dalam inventoriable gitu. Jadi di sini fixed cost-nya nanti sendiri di setelah contribution margin. Nah, ini kita jumlahkan ya. Ini untuk seperti biasa cost of goods sold itu mengurangi revenue ya untuk mendapatkan gross margin sebenarnya. Tapi ini gross marginnya sudah digantikan dengan contribution margin. Ketemu segini contribution margin. Nah, fixed cost di sini menggunakan eh, per unitnya 70 dan harga di budget. Kenapa menggunakan yang 3.000 teman-teman? Yaitu karena kalau fixed cost ini kan biaya tetap ya. Biaya tetap itu dibudgetkan, ditetapkan sebelum periode dimulai gitu. Jadi sudah kita menggunakan yang dibudget gitu, tidak menggunakan yang aktualnya. Karena sudah dibudgetkan 3.000, ya maka yang digunakan 3.000. Ya, tinggal dikalikan dengan 70. Nah, kemudian absorption costing, di sini bedanya cuman kita menggunakan mengabsorb juga fixed cost. Kalau di sini variabel hanya variabelnya saja di inventoriable-nya di sini, maka kalau di absorption fixed cost-nya itu dimasukkan ke sini, tapi menggunakan angka 3.000 melainkan yang aktualnya yaitu 2.800. Di sini masih sama ya teman-teman. Selain ini masih menggunakan 2.800 semuanya. Nah, di sini juga teman-teman. Jadi ini adalah alokasi fixed cost yang ini ya teman-teman. 70 ini dimasukkan ke inventoriable. Nah, masuk ke COGS, bukan ke setelah
gross margin teman-teman. Dan menggunakan 2.800 actualnya karena ini diabsorb ya teman-teman. Jadi kita ketemu perbedaannya di sini operating income-nya untuk variable costing yaitu 266.000. Kemudian absorption costing 28.000. 280.000 teman-teman ternyata. Seperti itu ya. Jadi perbedaannya adalah difference into profit-nya ini adalah itu penyebabnya. Oke, mungkin untuk eh, tutor chapter 9 sekian. Jika ada yang perlu ditanyakan, mungkin kalian bisa lewat Japri saja, teman. Mohon maaf kalau ada noise yang mengganggu ataupun yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.